Yesus tidak pernah mengatakan aku dan Bapa sama. Yesus hanya mengatakan aku dan Bapa Esa. Di dalam bahasa Ibrani, di dalam bahasa Yunani, dalam Yohanes 10 ayat 30 atau 28 mengatakan aku dan Bapa itu satu. Artinya dia mengatakan aku dan Bapa itu Esa. Dalam bahasa Yunani hen esmen, dalam bahasa Ibrani ani vaaf ekat anaknu. Aku dan Bapa itu Esa. Artinya firman itu kesatuan, ya, sederajat, ya. Tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih kecil. Esa, gitu. Paham? Oke. Ini Bang. Anda Tritunggal apa Wanis Anda Bang, saya bertanya. Masa kamu belum tahu? Saya kan Tritunggal. Tidak Oh, mungkin Tritunggal. Katolik, tidak mungkin Katolik Coba memahami dibaca Yohanes 17. Yohanes 17 ayat 3 kenapa? Iya. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Betul. Di situ kan ada dua zat di situ, ada yang diutus, ada Siapa yang bilang dua zat? Gak ada dua zat, hanya ada Oh. satu hakikat Allah. Artinya, Oh. dengar dulu, jangan potong. Mana Saya ini? nanti, saya nggak mau kencang-kencangan suara. Kalau saya kencang-kencangan suara, saya digeruduk nanti. Aduh. Diam. Ya, di situ tidak bilang dua zat. Di situ bicara hakikat. Artinya Yesus Kristus adalah firman Allah yang diutus yang keluar dari Sang Bapa. Mengapa Yesus Kristus dikatakan utusan? Karena firman itu keluar dari Sang Bapa. Makanya Yesus Kristus memiliki duinatur Kristus, sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Karena firman itu adalah Allah, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu di dalam bahasa Yunani namanya ousia. Artinya sehakikat. Hakikat cuma satu. Allah, bukan dua zat, bukan dua hakikat. Gitu. Di situ bahwa mereka mengenal Engkau itu adalah siapa, Bang? Bahwa mereka mengenal Engkau. Itu siapa Engkau itu? Allah yang disebut sebagai Sang Bapa. Iya kan Yesus itu yang berkata itu. Ya, karena Yesus adalah firman-Nya Sang Bapa yang keluar Di dari Sang situ Bapa. mengenal satu-satunya Allah yang benar apa dua, apa tiga-tiganya, Bang? Ya, tiga pribadi dalam satu hakikat. Udah kan? Anda tidak percaya dengan Bible sendirinya, Bang. Saya percaya Satu-satunya. dengan Bible sendiri, Bukan makanya satu, saya jujur bukan mengatakan satu dalam tiga kok di situ. bukan tiga Tuhan ya. Dengar, coba diam. Kecuali di Bible Diam, itu diam, mengenal diam. satu dalam tiga. Diam. Ya, karena saya percaya dengan Bible, makanya saya mengatakan tiga pribadi dalam satu hakikat. Saya nggak pernah mengatakan ya tiga Tuhan dalam satu hakikat. Nggak ada saya ngomong kayak gitu. Ya, kalau yang mengatakan tiga Tuhan dalam satu itu sesat. Ya, jangan potong, karena saya nggak mau kencang-kencangan suara dengan kamu. Ya, saya nggak pernah mengatakan tiga Tuhan dalam satu hakikat. Saya tidak pernah ngomong tiga pribadi dalam satu hakikat. Ya, sudah jelaskan. Saya boleh bertanya satu. Saya tanya Bible kok. Ya, silakan. Oke. Kamu percaya nggak dengan Yohanes 17 ayat 3 bahwa Yesus adalah utusan? Yesus itu memang utusan, Bang. Oke. Untuk mendapatkan hidup yang kekal harus percaya kepada Yesus yang diutus, betul? Gimana? Untuk mendapatkan hidup yang kekal harus percaya Yesus yang diutus sesuai ayat itu, betul? Itu kan menurut kitab Anda, Bang. Enggak, saya nggak tanya itu. Saya tanya kamu percaya nggak dengan ayat Yohanes 17 ayat 3 tadi? Iya, Kamu membawakan dalil itu, teman. Ya. itu kan kitab Anda sendiri, Bang, bukan kitab Iya, saya. saya paham gini. Kamu membawakan dalil itu kan? Saya mengenal Yesus itu adalah nabi, Bang, begitu. Iya, kamu membawakan dalil itu berarti kamu sepakat dengan dalil itu bahwa Yesus utusan, betul? Dia utusan memang, Bang. Oke, sekarang di dalam dalil itu mengatakan untuk mendapatkan hidup yang kekal harus percaya kepada Yesus atau Mamat? Kalau di situ ada Yesus, Bang. Nah, berarti kamu harus percaya untuk mendapatkan hidup yang kekal harus percaya kepada Yesus yang diutus kan, betul? Iya, kalau menurut kitab Anda. Ketika Bang Yesus itu Bukan itu, teman. Bukan Ya. itu.
Bukan itu teman. Yang saya tanyakan, di dalam dalil itu, berarti kamu harus percaya kepada Yesus kan untuk mendapatkan hidup yang kekal? Kamu yang harus percaya sama Yesus. Kalau saya tidak, Bang. Oh, Bagi jadi saya kamu itu tidak adalah percaya kepada utusan. Yesus. Kalau bagi saya itu adalah utusan. Sebagai Oke. manusia biasa saja itu, Bang. Begitu. Untuk Oke, saya. sebagai manusia biasa saja. Sekarang gini, teman. Wajib menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala begitu, Bang. Oke, saya hargai keputusan Anda. Saya hargai ini tuh. Ya, coba kamu dengar baik-baik. Gimana yang diutus itulah adalah untuk menyembah. Diam dulu. Diam. Saya nggak mau kencangkan suara. Nanti saya digeruduk. Saya udah bilang. Diam dulu. Ya. Firman Allah adalah Allah atau bukan? Cukup jawab. Jangan muter-muter. Firman Allah adalah Allah. Itu kan menurut keterangan Anda nggak tanya menurut saya tanya menurut Anda. Firman Allah itu Allah nggak? Firman Allah itu Allah. Ya, terus. Saya jawab bukan firman Ya, Allah terus itu kenapa? adalah Allah atau bukan? Kalau firman itu adalah perkataan, Bang. Saya nggak tanya perkataan, saya tanya firman Allah yang berasal dari Allah adalah Allah atau bukan? Yang berasal dari ada. Saya nggak tanya itu teman, coba nangkap dulu, biar kau pintar teman. Firman Allah yang berasal dari Allah adalah Allah atau bukan? Iya. Iya. Oke, berarti firman Allah bukan ciptaan, betul? Firman Allah itu diciptakan, Bang, begitu. Oke, jika firman Allah itu diciptakan, bagaimana Allah menciptakan firman? Apakah dia sudah punya firman atau belum punya firman? Bagaimana dia menciptakan firman kalau dia tidak punya firman? Jawab. Kalau Allah itu maha segala-segalanya, Saya Bang. nggak tanya itu teman, Menciptakan saya apa saja, tanya. Bang. Cukup berkata di dalam Al-Quran. Saya nggak tanya itu, diam kamu. Saya nggak tanya itu. Yang saya tanyakan, jika firman Allah itu adalah ciptaan, bagaimana Allah menciptakan firman? Silakan. Kalau firman itu adalah perkataan dan diciptakan, Bang. Oke, berarti bagaimana Allah menciptakan firman-Nya? Untuk apa Allah menciptakan firman? Ya dengan mengutus para nabi-nabi itu, Bang. Bagaimana dia mengutus para nabi kalau dia tidak punya firman? Kalau Tuhan itu maha segala-segalanya, Bang. Saya nggak butuh jawaban Tuhan Maha Segalanya. Anak TK juga tahu itu, Bang. Kalau bilang Tuhan Maha Segalanya, anak TK juga tahu. Yang saya tanyakan adalah, Misalkan, Bang, manusia ini tidak mengenal Tuhan. diam dulu. Bagaimana Allah mengutus firman-Nya kepada para nabi kalau Allah tidak punya firman? Kalau firman itu ciptaan. Ngerti nggak? Ya, ngerti. Ya, bagaimana Allah mengutus firman-Nya kalau dia tidak punya firman? Silakan. Allah itu punya setiap yang maha kuasa itu punya firman. Blow on, turun. Kalau firman itu ciptaan, bagaimana Allah menciptakan firman padahal dia bisu?